Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Vira, di acara biasa live IG sharing santu yang ke-6. Pada akhirnya, alhamdulillah, insya Allah akan sharing bersama teman saya, Vera. Teman SMA sih ya, teman di pondok dulu di Alti. Teman sekamar juga, teman kelas juga di kelas bahasa. Jadi sebenarnya seangkatan. Cuman qadarullahnya dia baru kuliahnya tuh di tahun 2017. Jadi sekarang semester 7 ya. Oke, sambil nulis dulu ya. Nah, Vera juga udah mulai gabung nih. Halo Vera. Ya udah langsung aja ya, kita panggil Veranya. Join buat join. Bismillah. Ya sama. Halo Teni. Nunggu Vera gabung. Iya. Cek. Nampak kameranya menghilang. Oh iya? Salam. Aku gak ada. Enggak, ini aku yang gelap. Ada nggak di situ gambarnya? Ada kok ada. Jelas gak gambar Tapi aku aku? nggak bisa jelas. Oke. Bentar. Boleh. Hai Aini. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa kabar Bogor? Bogor gimana kabar baik? Gimana Fer? Udah aman? Bentar. Coba aku keluar Oke. dulu, masuk lagi bentar. Boleh. Ya, sebentar ya teman-teman, soalnya ada gangguan teknis. Oke, Vera gabung lagi. Gimana? Aman, Fer? Aman, tapi kok nggak bergerak ya? Kenapa ya? Kamu Sepertinya atau tidak aku? mendukung. Yang aku Alah, ya. menjadikan sekali ini. Tapi udah akunya ada nggak muncul? Muncul. Ya udah, lupain ini. Oke, insya Allah bisa lah ya. Ya. Oke, Assalamualaikum Fer, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bila juga gimana kabarnya? Nah, ini gambarnya nih mulai gitu. Kenapa? Udah sinyalnya bagus tuh, Gapir. Masya Allah. Bentar. Oke. Tapi aku coba, bentar ya teman-teman, ada gangguan teknis. Aku coba pakai kuota sendiri. Takutnya di aku juga gangguan, soalnya wifi-nya kurang baik. Bismillah ya Fer. Gimana? Udah. Udah? Oke. Maaf teman-teman. Iya, Gangguan santai. tentang teknis. Ya udah, ya. Lanjut aja nih. Ya lanjut aja.
Oke, sesuai pembahasan kita pada hari ini yaitu Story of KKN, cerita-cerita tentang KKN ya, khususnya di Ya, tahun ini di 2020 2020. tentang KKN-nya Vera, tapi mungkin juga nanti agak sedikit membahas tentang KKN yang aku di tahun 2019, insya Allah. Ya, Oke, semangat. jadi waktu itu tuh KKN-nya mulai kapan sih? Aku tuh mulai KKN dari tanggal 21 Agustus. Jadi Hmm, waktunya itu sebulan jangkanya sampai eh 21 Juli sampai Juli 21 ya, kalau Agustus betul. gitu. Ah, iya, iya, betul. Ya. Oke, sebulan. Pas itu KKN-nya di Cianjur ya? Iya. Ya, kayaknya domisili masing-masing karena Mm-mm. lagi pandemi kayak gini, pandemi kita kan belum berakhir. Nah, Mm-mm. kampus hampir seluruh kampus sih eh, mahasiswa itu ditekankan untuk KKN per domisili atau per wilayah gitu. Tapi ada juga sih yang pindah gitu, pindah tempat. eh, Mungkin sama teman-teman yang deket kan ada yang sendiri-sendiri per Iya. domisili itu, ada yang banyak. Mm. Nah, kalau aku memilih sendiri gitu di sana, Kenapa? di wilayahnya Agrabinta, Mm-mm. ya desa masing-masing gitu. Kenapa milih sendiri? Atau emang di agranya cuman Vera aja atau gimana? Ya, kenapa memilih sendiri? Mungkin kalau sendiri itu di rumah lebih enak, soalnya tidak terlalu banyak mengeluarkan uang mungkin, Hmm, ya enggak. betul. Nah, terus sempat kepikiran sih, gimana ya kalau sendiri gitu, nggak ada yang ngebantuin, kayaknya Mm. bakal susah. Mm-mm. Pokoknya komunikasinya juga bakal susah ke yang DPL kayak gitu. Iya. Terus, tapi dipikir-pikir lagi kan, sekarang emang kondisinya lagi pandemi kayak gini, terus kita sistemnya online, terus laporan Mm. juga kan sistemnya individu, meskipun itu ada Iya. kelompoknya, tapi kan semuanya harus individu. Nah, aku Mm. pikir aku bisa sendiri di rumah. Satu unit itu cuman sendiri benar-benar dari Agrabinta itu, gitu. Mm. Akhirnya aku memutuskan sendiri karena dekat dengan rumah, di desa sendiri. Terus Mm. emang udah pada kenal dengan petugas-petugas desanya, wilayahnya udah kenal lah gitu. Jadi Iya. memutuskan untuk sendiri gitu. Tidak Mm. mau ribet lah. Iya, insya Allah. Ya sambil ini juga ya, namanya juga kuliah kerja nyata, jadi mengabdi juga ya buat Iya, desa sendiri gitu. iya Bagus gitu. sih. Tapi itu benar-benar sendiri atau sempat sih aku lihat story kamu sama temen berdua Iya, itu? iya. Nah, pas waktu itu aku kan belum tahu dia KKN di rumahnya juga. Hmm. Itu juga teman, itu tuh teman SD dulu tuh. Nah, dia Hmm. kuliahnya di UIN, Hmm. UIN Bandung. Iya. Ya, nah Mm-mm. katanya kata mama aku teh, cenah cenah itu namanya teh Lela gitu. KKN oge Hmm. cenah katanya teh. Hmm. Di rumah. Oh, gitu. Nah, aku teh langsung kontak, emang dia itu adiknya kepala desanya gitu kalau salah. Nah, di Hmm. kontak eh 2 hari 3 hari baru dia teh nyambung, katanya Hmm. kamu KKN di rumah sendiri juga, iya per cina gitu. Ya udah tuh kalau gitu kita ngerjain proker bareng atau saling membantu Hmm. lah gitu. Iya. Oh iya siap kata dia teh. Nah, dia sih emang udah duluan KKN-nya Hmm. dibandingkan aku, udah pulang duluan di rumah gitu. Udah gitu teh ya Hmm. alhamdulillah lah kalau gitu ada teman. Nah, akhirnya aku nggak ngerasa sendiri, ya partner Hmm. meskipun beda kampus, tapi kan kita niatnya mengabdi, ya gak? Betul. Mengabdi untuk masyarakat, eh, Hmm. meskipun beda kampus, beda jurusan, yang penting kan prokernya hampir sama lah gitu. Hmm. Gitu. Itu ketemunya di pertengahan bulan atau kapan? Enggak, pas awal-awal 3 hari Oh, oh setelah aku masih awal pulang ke juga. rumah tuh, aku bilang ke dia emang teman Hmm. deket sih SD, jadi nggak canggung, nggak gimana gitu. Oke, iya dan perempuan lagi gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak kagok.
Oke, Iya. terus programnya apa sih? Apa ngajar aja atau apa? Nah, kalau dari kampus itu sendiri sih lebih menekankan proker kakaknya itu tentang kewirausahaan atau kayak KWU Hmm, gitu, ya. UMKM. Nah, tapi untuk proker Pera sendiri mah lebih ke menekankan pendidikannya. Hmm, Soalnya kan di sana ya balik lagi ke pandemi, semuanya hmm, kan serba terbatas, iya. terus serba susah lah untuk mengumpulkan anak-anak juga. Kita itu harus nyamperin ke rumahnya masing-masing gitu nih. Hmm, Soalnya kan nggak hmm, boleh ke sekolah. Kalau iya. ke sekolah nanti ada bagian keamanan kayak gitu untuk meriksa sekolah itu emang harus benar-benar ditutup. Jangan Hmm, ada aktivitas belajar mengajar di sekolah kayak gitu. Nah, prokernya itu tentang pendidikan, meningkatkan pembelajaran di era hmm, new normal atau pandemi ini itu. Kalau untuk seperti kewirausahaan kayak gitu hanya membantu apa ya, promosi kayak gitu sih, hmm. kayak penjualannya. Tidak terlalu apa ya, kewirausahaan kalau aku sendiri Hmm. mah gitu. Oke, ya fokusnya emang kebetulan juga kan emang pendidikan ya Vera kan jurusannya. Iya. Mm-mm. Itu ngajarnya SD atau tingkat apa? Nah, kalau untuk ngajar itu ke SD. Hmm, Di sana kan di desa desa Sukamana itu ada lima SD kalau nggak salah. hmm, Tapi jaraknya jauh-jauh. Nah, ya. di deket rumah sih ada Hmm, dua SD. Nah, aku jadwalnya itu gonta-ganti, pindah-pindah. Yang misalnya hari Senin, Selasa, atau Rabu. Nah, aku ke SD Sukasari, terus hmm, nanti pindah ke SD Sukamana gitu. Jadi rolling gitu, putar-putar, bolak-balik hmm. gitu. Nah, tapi hari Rabu biasanya aku ada jadwal ngajarnya itu di SMK-nya. Oh, Tapi nggak di sekolah, di rumah guru juga, tapi di situ anak-anak disuruh ke sana gitu. Gitu. mantap ya. Berarti ya kalau SD berarti nggak fokus di bahasa Inggris doang ya? Ya, Semua pelajaran? kalau bener. Kalau SD semuanya umum gitu, pokoknya Mm-mm. meskipun aku gak suka matematika, di sana aku terpaksa untuk bisa ngajar matematika kayak gitu. Hmm, Ya kalau umum sih ya tentang pengetahuan alam, pengetahuan sosial kayak gitu sih, tentang Pancasila kayak gitu. hmm. Terus emang mengeluh anak-anak karena sekarang pakainya kurtilas, jadi anak-anak Iya. itu eh, masih kesulitan gitu, masih harus ada dorongan dari guru. Kan kadang orang tua ya namanya juga ya di kidul gitu ya, Pir, di Hmm, selatan eh, pemahaman pendidikannya itu si orang tua teh kurang hmm. paham gitu. Apalagi sekarang pakainya kurtilas, harus banyak bertanya. Iya. Nah, sedangkan guru kan gak selalu ada di situ. Mm-mm. Terus posisinya kan online juga gak berjalan di sana itu, Pir. Oh Soalnya iya ya. ya koneksi internet, Iya ya terus betul. eh, handphone atau smartphone gak semua anak punya Hmm. smartphone kan gitu. Gitu, Pir. Iya berarti di sana apa? Tadi balik lagi ke pembelajaran di sana tuh gurunya ke rumah murid atau gimana? Ya, Hmm. kadang si muridnya datang untuk rumah gurunya Hmm. atau kebalikannya gurunya Hmm. datang ke rumah murid. Jadi bikin kelompok Oh belajar iya. gitu. Hmm. Misalnya ada terdiri dari 5 orang atau 6 orang. Nanti si Hmm. guru bakal datang. Jadi jadwalnya itu dari Senin sampai Sabtu itu selalu ada. Hmm. Jadi paling masuk itu seminggu 2 kali atau Hmm. seminggu 3 kali kayak gitu guru datang. Nah nanti minggu kedepannya dikasih tugas, udah Hmm. dikasih tugas nanti baik lagi si guru ngambil tugas yang minggu kemarin terus ngasih lagi tugas kayak gitu aja. Terus di rolling dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Masing-masing wali kelas kayak gitu sih yang ngajarnya Hmm. mah gitu. Insya Allah. Kadang anak-anaknya yang datang ke gurunya gitu. Hmm. Iya sih perjuangan ya, tapi ya Iya. mau gimana lagi gitu. Tapi untungnya masih Mm-mm. bisa seperti itu kita belajar ke guru ke rumah guru atau guru yang ke rumah muridnya itu sendiri. Iya, betul. Oke.
Mungkin langsung ke gimana? Suka duka KKN kemarin itu gimana? Ya kalau suka dukanya sih, kalau aku sih ngejalaninnya lebih banyak sukanya. Alhamdulillah. Dukanya sedikit. Soalnya gimana ya? Sukanya soalnya di rumah sendiri gitu, Pir. Jadi Betul. apapun masalahnya masih ada orang tua, masih Hmm. orang tua kan ngebantuin gini-gini, ngasih solusi kayak gini. Terus teman yang separtneran juga ngedukung. Anak-anak juga antusias banget kalau di sana. Jadi kan ada sesuatu yang baru itu, misalnya dalam pembelajaran kayak banyak games atau Hmm. permainan terus hadiah-hadiah kan anak-anak tuh Hmm. antusias banget, pokoknya seru. Pasti. Jadi ke kitanya juga membawa pengaruh positif. Ya Hmm. aku ngejalaninnya have fun aja gitu. Hmm. Nggak terlalu banyak dukanya sih, lebih enjoy aja sih kalau di rumah sini. Terus nge-manage waktunya juga enak gitu, nggak Iya. terburu-buru kan kalau ya berkelompok gitu ya sama temen misalnya. Setidaknya kalau kelompok ya kita misalnya Hmm. pasti setidaknya salah satu dari temen kita ada yang nggak suka lah, pokoknya pengen Hmm. selalu inti nama banyak pengen pang wahna gitu ta, Hmm. suka Iya. ada kan kayak gitu. Nah kalau kalau sendiri sih ngejalaninnya ngerasa enak-enak aja, aku yang ngatur misalnya tuh jadwal yang ngatur aku, Hmm. pokoknya serba mandiri tapi dibawa enjoy sih, nggak dibawa apa ya, sedihnya gitu, enggak, pokoknya dukanya sedikit lah apa gitu, modal Hmm. sendiri mungkin ya dukanya. Harus serba mandiri aja gitu. Iya betul ya, karena sendiri. Oke, iya sih, emang seru ya gimana ya kalau Ya. namanya berbagi gitu. Namanya kan Mm-mm. sebaik-baiknya manusia ya manusia yang bermanfaat ya. Ketika kita Ya betul. berbagi kebaikan pasti emang seru aja gitu di jalannya, enjoy gitu kan ya. Insya Allah. Ya. Berarti itu tuh eh tiap hari berarti ya. Kalau jadwal jamnya nggak tentu atau gimana? Kalau sekolah tiap Hmm. hari jadwalnya Hmm. misalnya dari jam 9 atau jam 8. Biasanya kan Hmm. kalau anak SD masuk tuh jam 7. Nah, Hmm. kadang kalau anak SD jam 7 juga udah datang, terlalu semangat gitu nih belajarnya kayak gitu. Nah, tapi mendorong aku juga biar semangat, yang awalnya mager-mageran tuh ada Hmm. anak-anak udah datang kayak gitu. Ya aku Itu ke harus rumah. terpaksa harus bener-bener yang menghargai mereka gitu, udah datang pagi-pagi masa gak aku ajarin, itu aja sih. Berarti tempatnya di rumah Vera. Ya di rumah aku Hmm. atau di rumah anak-anak atau murid gitu, Hmm. siswa. Insya Tapi Allah. pernah sih ke sekolah waktu itu, Hmm. eh, bagian dari proker juga waktu itu aku bikin apa namanya, alat pencuci tangan kayak gitu dari ember. Hmm. Nah itu kan itu sih ada bantuannya dari pemerintah juga. Oh, iya. Cuman pas Alhamdulillah. itu belum dikelola. Nah, nanti Hmm. kalau kalian masuk, ini peralatan semuanya udah beres. Jadi kita kerjakan sekarang pas belum masuk sekolah kayak gitu. Nanti Hmm. kan gak tahu sampai kapan pandemi ini Iya. berlangsung ya, Gapir. Oh alam ya, nggak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu kan. Udah gitu mereka nurut ya bikin waktu itu. Nah, gitu anak-anaknya. Hmm. Keren. Oke. Itu berapa orang kan Apanya? anak-anaknya? Aku ngajar kadang kalau kelas 1 misalnya. Kelas 1 sekitar 14 orang. Itu tuh Hmm. enggak 14 orang teh enggak ngumpul di situ semua. Jadi gantian gitu nih. Hmm. Ada 7 orang kayak gitu. Nah, Ya. kalau kelas 2 enggak aku ajarin kalau enggak salah. Pokoknya yang aku ngajarin teh kelas 4, kelas 5, kelas 6. Hmm. Itu sekitar anak-anaknya sedikit sih. Jadi kadang ada yang masuk, kadang ada yang enggak gitu. Hmm. Sekitar Ya. 10-an lah gitu. Hmm. Per kelas gitu. Gantian tapi. Alhamdulillah. Oke. Aduh. Hal yang paling berkesan ketika KKN. Yang paling berkesan sih ya yang menambah pengalaman juga, gimana ya, kan kalau yang kakaknya sebelumnya pasti banyak banget ya kesannya gitu ya, Hmm. berkelompok kayak gitu kan ya, kalau aku Bareng-bareng sih ya. yang paling kesannya mungkin aku nanti lah
Bentar, jadi ngomong Sunda. It's okay. Gini, paling Orang berkesannya Sunda. aku posisinya ya kan selama di kampus belum pernah ngajar kayak tiap hari ngajar kayak gitu. Terus posisinya jadi guru kayak gimana. Terus sekalinya jadi guru kan bukannya aktivitas di kelas kayak gimana gitu. Nah, sekalinya jadi guru kemarin nyobain lagi pandemi. Maksudnya lagi pandemi situasinya belajar di rumah terus dengan keadaan yang terbatas, fasilitas yang terbatas. Kesannya ya kayak gitu sih, menambah pengalaman situasinya meskipun lagi pandemi gitu. Pengalamannya ya itu ngajar. Di suasana yang berbeda gitu ya mengajarnya. Iya gitu. Oke. Apalagi ya? Ya mungkin Pira juga bisa cerita dari KKN yang sebelumnya gitu. Perbedaannya kalau yang sekarang kan gini situasinya. Ya mungkin kalau di tahun lalu ya kan ya alhamdulillah waktu tahun lalu masih normal ya, jadi Iya. pasti kebersamaannya mulai dari soalnya kan ya udah mah emang serumah kan. Jadi ya kebersamaannya itu gitu kan selama 1 bulan kayak gitu. Jadi emang fokusnya kita emang pasti ya sih khusus ngajar di SD iya. Itu pun ya gimana sikonnya sih ya, kelasnya beda-beda. Terus tapi prokernya mah ini sih rumah belajar. Kita tuh ngadain rumah belajar, jadi ngecat TPQ gitu, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi paginya ngajar di SD, sorenya ngajar di ngaji gitu ya. Iya, sekolah agama. Iya. Kayak gitu. Dan pengajiannya pun ada 2, jadi ada yang masih ikro. Kalau yang ikro jam 3, yang jam 4-nya tuh yang Al-Quran kayak gitu. Iya. Waktu itu Pira KKN di Sumedang ya? Ya KKN-nya di Sumedang. Dan 13 orang sih satu kelompoknya, rata-rata 13 sampai 15 orang lah. Iya. Itu daerahnya Sumedang sama Bandung Barat. Ada juga yang masih di daerah dekat kampus ya. Ada juga karena dibutuhkan juga. Iya. Paling terus waktu KKN gimana, Fer? KKN apanya? Maksudnya pas Agustusan ada perlombaan kah? Pas Agustusan nggak ada. Waktu itu Agustus kan upacara juga kan harus virtual gitu ya. Iya. Cuman hanya yang ngibarin benderanya aja paling yang ada di situ. Cuma kalau di sana sih masih zona hijau ya. Kalau untuk upacara nggak diadakan, tapi kalau untuk hiburan ada gitu. Nah, hiburannya itu ya ada pengajiannya juga ada sama udah lumping kayak gitu tradisional. Kesenian tradisional. Nah, kalau untuk lomba-lomba nggak ada, emang di pihak desanya juga nggak mengadakan seperti itu. Waktu itu juga kan nanyain ke Pak Kadesnya, kata aku teh di sini ada program kerja gak yang akan dilaksanakan di desa, program besar kayak gitu nih. Nggak ada, ceritanya selama pandemi ini keuangan pun sulit katanya teh, nggak ada yang buat acara ini itu, pokoknya ya bener-bener libur banget, berhenti semuanya juga gitu, nggak ada lomba-lomba. Iya, sama sih di daerah aku ya, di Cianjur Pasir Hayam pun waktu itu nggak ada. Cuman ada sih di RT lain ada, tapi di RT aku sendiri nggak ada kayak gitu. Iya gitu. Itu sih yang ngebedain juga kan, kalau waktu tahun lalu pas KKN ya masih bisa Agustusan dan ya ikut upacara juga. Terus kebetulan juga kelompok aku kebagian 2 dusun. Jadi 2 dusun ya. Ya, jadi kan di dusun aku, yang dusun dekat posko tuh dusun atas sama dusun bawah, dan itu pun kita tuh ngadain lombanya tuh nggak tanggal 17-nya sih. Setelah tanggal 20 dan 25 kalau nggak salah, jadi beda lah kayak gitu.
Itu sih. Jadi kalau di dusun atas tuh benar-benar kita yang ngadainnya gitu ya. Jadi warga cuma ngandelin kita. Kalau yang di dusun bawah emang ada gitu panitia dari pihak dusunnya juga kayak gitu. Ya Bantu. pasti. Mm-mm. Sekarang pun kuliah masih online kayak gitu. Oh iya udah masuk kuliah ya? Kalau Udah di masuk. Unsur. Dari kapan itu? Iya, dari tanggal kemarin itu tanggal 7. Tapi sih Hmm. blended learning kayak gitu, jadi masuknya cuma satu semester cuma 5 pertemuan yang ke kampusnya gitu. Karena Cianjur maksudnya masih zona hijau kayak gitu, jadi bisa lah masuk ke kampus. Cuman nggak tiap hari. Hmm. Sama mau nyusun deh. Iya, insya Sekarang Allah. udah Gak mulai. kerasa. Mm-mm. Ya, Semangat. ya siap. Emang sih mending dari sekarang biar tenang. Heeh. Iya, Insya Allah lah, Bismillah bisa. iya. Ini itu kameranya mulai lagi ya, Far? Gambarnya. Kenapa Nah, udah nggak kurang tadi. jelas? Tadi gelap. Oh. Oke. Terus lupa tadi aku mau bilang apa ya? Bila sekarang di Bandung apa di Cianjur? Aku di Bandung. Hmm. Stay dulu ya, mohon maaf. Aduh, doakan aja. Ya, Kemarin alhamdulillah. kayaknya kayak pulang minggu kemarin. Kemarin udah lama sih. Kapan itu ya? Udah 3 minggu aku Oh. kalau nggak salah di sini. Mm-mm. Paling mau pulang lagi tapi gimana nanti deh. Belum tahu waktu yang pas ini tuh karena ya alhamdulillah sih sambil menunggu kerjaan yang tetap sambil ngeprivat Mm-mm. juga di sini gitu. Ya Bismillah lah. Mm-mm. Semangat Tira. Yuk, insya Allah Itu dunia nyata sekarang udah menunggu itu. asli dunia yang sesungguhnya. Iya. Iya, kalau di Unsur udah mulai, kalau di UIN belum sih. Lupa akhir akhir September lah baru mulai masuk kayak gitu. Oh, belum masuk. Belum. Biasanya Unsur sama Win beda semingguan kalau nggak salah biasanya. Iya, karena Ya, pandemi. Emang pandemi. biasanya kan di Mm-mm. awal September, tapi ya berbagai pertimbangan kali ya, jadi di Iya. akhir September. Dan wisuda pun aku harusnya besok, tapi kodarullahnya diundur jadi 24 Oktober di hari Sabtu. Ya. Tapi Mm. ya online, jadi insya Allah di rumah kayak gitu. Siap Oke, nanti ngaliwat. insya Allah ke rumah weh. Untuk Oke. pesan. Tadi ini Jia bukan sih tadi Najib? Ya Jia Ya, tadi join. Najwa, ya. Oke, ini tak apa lah ya. Asalnya mau ada sesi tanya jawab, tapi tak apa. Tuh yang nontonnya pada bubar lagi tuh. Nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin setelah ini kan di save. Paling ya nontonnya sesudah di save insya Allah. Mm. Ada lagi yang ingin disampaikan, Fer? Hmm, ya untuk mahasiswa baru mungkin ya Pir kuliah Hmm. Oh, pasti udah mulai. Kepesan ini udah mulai. iya. Ya, enggak. Kalau untuk mahasiswa baru ya mungkin sekarang kan beda situasinya. Terus kan kemarin juga pas SMA ngerasain sekolah bener-bener nggak masuk kan, terus ujian juga dipermudah kayak gitu. Ya kalau selama pandemi ini sih kampus pun nggak terlalu menyulitkan untuk apa ya, kayak yang sebelum-sebelumnya lah, tugas juga nggak terlalu disusahkan oleh Hmm. oleh dosen gitu. Jadi lebih apa ya, lebih enak kalau menurut aku masih. Cuman ya tetap aja kita nggak bersosialisasi gitu. Sosialisasi. Jadi teman ya, gitu deh. Kalau pesannya ya Ya. tetap semangat aja menjalani dunia perkuliahan. Mm-mm. Aku pun setahun lagi. Nggak kerasa. Ya, nikmati ya apapun Mm-mm. keadaannya.
Jangan, ya ini juga buat diri sendiri, jangan ngeluh apa-apa. Gitu. Jadi jalani aja gitu, syukuri. Kalau dinikmati mah pengen-pengen aja gitu kan, jadi enak gitu ngejalaninnya juga. Nikmati, syukuri, pokoknya itu Mm-mm. kuncinya. Iya, betul. Kalau kata Agim, hadapi, hayati, dan nikmati. Oke, Vera juga semangat terus buat Vera kuliahnya. Bentar lagi beres ya. Mau Ya, nyusun juga. min lancar, Lancar-lancar semoga terus. Amin. Sehat semoga selalu. pemimpinnya baik, Amin ya sehat Allah. selalu. Amin. Pira juga semoga mendapatkan pekerjaan yang terbaik, Amin ya terus Allah. semoga jodohnya cepet. Masya Allah. Amin. Amin. Doakan. Iya kan, doa Aduh. harus yang baik-baik Itu atuh. betul-betul. Terus pokoknya doa yang terbaik deh, apapun yang Pira inginkan, semoga Amin. segalanya terkabul gitu. Amin ya Allah. Vera juga. Ya, amin. Doa terbaik. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ya, Fer. Karena ya, ini penontonnya pada sibuk, jadi it's Ya, okay. Ya, semoga ada, ya insya Allah sih bermanfaat gitu ya, saling, saling namanya sharing santuy juga gitu kan. Oke, makasih banget Fer buat waktunya. ya sama-sama Pir, Ya, dengan senang hati. oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, aku juga mohon maaf buat teman-teman yang misalnya kurang atau perkataan yang kurang Mm-mm. berkenan di hati kalian, aku juga minta maaf. Terus tetap semangat, Ya, mantap jiwa. ya pokoknya doa terbaik untuk kita semua juga ya. Ya, Sehat selalu. semoga semoga Jaga. pandeminya cepat hilang di muka Amin ya bumi ini. Allah. Amin, amin. Amin. Ya, namanya berdoa makan ya, berdoa terus aja gitu, jangan nyerah lah. Insya Allah gitu kan. Kan terkabul. Amin. Ya buat teman-teman semua juga, ya pokoknya semangat terus beraktivitas, bermanfaat untuk sesama, jaga kesehatannya, jaga pola makannya, manajemen waktunya juga. Itu buat aku juga sebenarnya sih. Oke. Ya, Nah, sukses untuk kita semua. amin. Ini udah fair yuk. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mau difoto dulu? Udah ya. It's okay.